warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati dengan NIM 1910125120006 dari kelas 3A PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya adalah untuk bahasa Indonesia, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Untuk PPKN, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kegiatan bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk IPA, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Dan yang terakhir, untuk SBDP, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi, menggambar dan membentuk 3 dimensi. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran menggunakan media yang telah saya buat. Baiklah, media yang telah saya buat ini saya beri nama yaitu papan keberagaman. Mengapa papan keberagaman? Karena di sini terdapat berbagai macam tari daerah. Kemudian ada berbagai macam profesi yang ada di lingkungan sekitar kita, dan di sini ada penampakan alam yang berbentuk goa sebagai salah satu karakteristik di bumi ini. Baiklah, pada pembelajaran bahasa Indonesia kita dapat menggunakan gambar dari Gua Batu Hapu ini. Kenapa jadi Gua Batu Hapu? Karena di dalam buku pembelajaran yaitu diharapkan siswa dapat mengamati atau membaca teks fiksi. Nah, asal mula Gua Batu Hapu ini yaitu dari cerita rakyat. Singkat cerita yaitu Gua Batu Hapu ini tercipta dari pecahan kapal milik seorang anak yang bernama Angoy. Dia adalah anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena ia durhaka terhadap ibunya. Ibunya bernama Nini Kudampa. Nah, bila diperhatikan, antara legenda Gua Batu Hapu ini dengan Malin Kundang hampir sama, di mana si Angoy yang kala itu hidup dalam kemiskinan memutuskan untuk merantau ke negeri seberang, meninggalkan ibunya di kampung halaman. Kemudian si Angoy kembali ke kampung halamannya saat ia telah sukses dan akhirnya menjadi seorang yang kaya raya. Namun sayangnya saat bertemu dengan ibunya, dia tidak mengakui ibunya. Kemudian ibunya pun mengutuk si Angoy menjadi batu. Selanjutnya, angin topan datang menerjang kapal si Angoy yang membuat seluruh isinya terdampar di antara tambrangan dan lawahan. Dan inilah yang terjadi, yaitu Gua Batu Hapu. Dari pembelajaran bahasa Indonesia tadi diharapkan siswa dapat mengidentifikasi tokoh antagonis dan tokoh protagonis di dalam cerita teks fiksi. Kemudian untuk pembelajaran PKN, nah di sini di atas ini ada gambar anak SD yang ada yang memiliki kulit hitam, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dari sini kita dapat membedakan karakteristik individu, yaitu karakteristik individu di sekolah. Nah, di sini siswa dapat mengamati gambar ini, kemudian dia dapat diberikan tugas yaitu untuk membedakan apa saja karakteristik yang ada di dalam temannya, seperti usia, kemudian agama, budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya untuk pembelajaran IPS. Nah, di sini ada permainan ular tangga.
Nah, siswa dapat memainkan permainan ular tangga ini. Kemudian dia dapat mengambil secara acak sesuai selera dia, yang mana yang sebagai orang untuk menjalankan permainan ini. Nah, misalnya dia mengambil petani. Kemudian dia melempar dadu ini. Nah, yaitu 4. Kemudian dia berjalan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu dia dapat mengambil kartu ini. Nah, di dalam kartu ini terdapat penjelasan atau pertanyaan yang dapat menambah pengetahuan siswa. Misalnya di sini ada kartu ini, yaitu pedagang. Pedagang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga terdapat pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa. Seperti pertanyaan ini, yaitu mengapa masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat plural atau majemuk. Nah, di sini siswa dapat bermain sambil belajar. Dari pembelajaran ular tangga ini, kita dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman pekerjaan, yaitu dimulai dari seperti petani, pedagang, dokter, polisi, guru. Nah, kemudian siswa dapat membedakan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa dan mana pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kemudian di dalam kartu pertanyaan tadi terdapat pertanyaan yang mengarah ke pembelajaran PKN tadi. Nah, jadi saling berkaitan antara pembelajaran PKN dan IPS. Kemudian saat kita melemparkan dadu tadi, nah dadu ini yang semulanya diam, kita beri gerakan, kemudian dia bergerak. Nah, dan dia terjatuh ke bawah. Nah, ini termasuk pembelajaran IPA, yaitu gaya. Dadu jatuh tadi termasuk dalam gaya gravitasi. Nah, di dalam pembelajaran kali ini tadi siswa dapat menghubungkan antara gaya dan gerak yang ada di lingkungan sekitar tadi. Nah, yang terakhir yaitu untuk SBDP, siswa dapat mengetahui keberagaman tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang ada di gambar ini, seperti tari tradisional gong, kemudian tari tradisional piring, kemudian tari saman, tari merak, tari gandrung, tari baksa kembang, dan sebagainya. Baiklah, kiranya itu saja video pembelajaran yang dapat saya buat kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.